kesempatan kali ini, kita akan khusus membahas mengenai termokimia. Termokimia. Termo ini maknanya adalah energi panas dan kimia adalah reaksi. Jadi, di termokimia nanti, termokimia itu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi panas atau energi kalor yang menyertai reaksi kimia. Reaksi kimia itu selalu disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energinya adalah energi kalor. Contohnya, pada reaksi pembakaran di dalam mesin roket, itu menghasilkan gas panas. Gas panas inilah yang akan mendorong roket hingga menuju ruang angkasa. Sebelum belajar tentang termokimia, kita kenal dulu istilah sistem dan lingkungan. Sistem itu segala sesuatu yang kita amati. Dalam hal ini berarti reaksi kimia itu sendiri. Misalnya, kita mereaksikan larutan HCl dengan larutan NaOH akan menghasilkan larutan NaCl dan H2O. Jadi sistemnya yaitu reaktan ini dan produknya. Jadi HCl, NaOH, NaCl, H2O. Sedangkan lingkungan itu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Berarti bisa suhu lingkungan, bisa tangan kita, dan lain sebagainya. Interaksi antara sistem dan lingkungan. Jadi nanti sistem itu bisa melakukan kerja terhadap lingkungan, begitu juga sebaliknya. Dan sistem bisa mentransfer kalor ke lingkungan maupun menyerap kalor dari lingkungan. Besarnya kalor yang dilepas atau diterima dalam reaksi kimia pada tekanan tetap dikenal dengan istilah entalpi. Simbolnya H, satuannya adalah kilojoule setiap mol. Sekarang reaksi eksoterm. Ekso itu artinya adalah keluar. Berarti di sini sistem mengeluarkan kalor ke lingkungan. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Karena sistem mengeluarkan kalor ke lingkungan, maka suhu lingkungan akan naik. Jadi salah satu ciri reaksi itu berlangsung secara eksotermik, yaitu ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Jika kita lihat diagram tingkat energinya, ini entalpi. Jadi bisa kita lihat bahwa entalpi reaktan ini, reaksi eksotermik, itu lebih tinggi daripada entalpi produknya. Karena delta H atau perubahan entalpi itu adalah selisih antara entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Kalau reaktannya ini lebih besar, maka akan menghasilkan delta H yang negatif. Jadi cirinya reaksi itu berlangsung eksotermik, delta H-nya bernilai negatif. Selanjutnya reaksi endoterm. Endo artinya masuk. Berarti di sini sistem menyerap kalor dari lingkungan. Terjadi transfer kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Karena kalor di lingkungan itu diserap oleh sistem, maka suhu lingkungan menjadi turun. Jadi, salah satu ciri reaksi itu berlangsung secara eksotermik ditandai dengan penurunan suhu. Jika kita lihat pada diagram tingkat energinya, ini entalpi reaktan itu lebih kecil daripada entalpi produk. Sehingga, kalau reaktannya ini lebih kecil, maka akan dihasilkan nilai delta H yang positif. Entalpi sistem bertambah. Selanjutnya, mengenai persamaan termokimia. Jadi di persamaan termokimia itu nanti, wujudnya persamaan reaksi kimia yang penulisannya itu disertai dengan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Misalnya contohnya adalah reaksi pembentukan 1 mol melepaskan kalor sebesar 285,85 kJ. Nanti dituliskan seperti ini. Pembentukan 1 mol air. Jadi ini 1 mol air berarti koefisien H2O-nya ini 1. Nah, air ini kan dibentuk dari unsur hidrogen dan oksigen yang dalam bentuk stabilnya adalah H2 dan O2. Terus setengah ini adalah untuk penyetaraan reaksi ini. Karena hanya 2, ini sudah 2. Kemudian oksigennya kan 1, berarti kalau O2 dikalikan setengah. Nah, kita tuliskan delta H-nya yaitu 285,85 kJ. Karena ini melepaskan kalor,
melepas berarti reaksinya eksotermik, delta H-nya dikasih tanda negatif. Jika 2 mol air, semuanya reaksinya dikali 2, maka delta H-nya juga akan dikalikan 2. Jadi makna delta H itu per mol. Kalau koefisien yang dimaksud, misalnya ini yang dimaksud adalah pembentukan air, berarti itu delta H untuk 1 mol air. Kalau 2 mol air berarti dikalikan 2. Kalau 3 mol air berarti dikalikan 3. Kalau setengah mol air berarti dikalikan setengah. Untuk reaksi penguraian air, kalau reaksinya kita balik, yaitu H2O menjadi H2 ditambah setengah O2, maka delta H-nya tandanya berubah, yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi kebalikannya reaksi eksotermik, yaitu reaksi endotermik. Nah ini ya, 1 mol nya per mol. Sekarang kita masuk soal tantangan. Pembentukan gas CO2 berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut, yaitu padatan C direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dengan perubahan entalpi sebesar min 393,5 kJ per mol. Nah ini kalian harus mengetahui maknanya dulu. Artinya ini kan CO2 koefisiennya 1. Untuk 1 CO2 berarti dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Itu untuk 1 mol CO2. Sekarang yang ditanyakan, untuk menghasilkan gas CO2 sebesar 5,6 liter pada keadaan standar, maka akan dilepaskan kalor sebesar berapa? Nah ini, karena di dalam termokimia itu satuan yang dipakai adalah mol, maka kita harus ubah nanti 5,6 liter pada keadaan standar ini menjadi mol. Sehingga kita bisa tahu berapa yang ditanyakan itu delta H untuk berapa molnya. Jadi kalian harus ingat rumus di kelas 1, yaitu ini berbagai macam rumus mol. Karena ini yang diketahui adalah VSTP, maka nanti kita akan menggunakan rumus yang nomor 2 ini. Nah, pertama kita cari mol CO2 dulu, yaitu dengan VSTP dibagi 22,4. Ketemunya adalah 0,25 mol. Berarti yang ditanyakan itu delta H untuk 0,25 mol. Sedangkan yang diketahui ini adalah delta H untuk 1 mol. Berarti, maka kalor untuk 0,25 mol adalah ya tinggal dikalikan. Min 393,5 dikali 0,25. Yaitu min 98,375. Artinya, pembentukan gas CO2 sebanyak 0,25 mol itu, ini harusnya min ya, dilepaskan kalor sebesar 98,375 kJ. Sekian.